Meskipun berpotensi memiliki sejumlah dampak positif, kebijakan ini tidak dipungkiri juga memiliki sejumlah tantangan dan juga risiko. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya Indonesia sekarang mempunyai Menteri Keuangan yang baru. Jadi setelah 17 tahun dengan 3 kepemimpinan presiden yang berbeda, Ibu Sri Mulyani sudah mengakhiri tugasnya ya sebagai Menteri Keuangan. Jadi terima kasih Ibu Sri Mulyani atas segala kinerjanya untuk bangsa ini. Dan sekarang posisinya pun digantikan oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru. Selamat bertugas nih Pak Purbaya ya sebagai Menteri Keuangan yang kerap dijuluki sebagai Menteri dengan gaya koboi. Cuman kita nggak akan membahas ya tentang gaya kerjanya Pak Purbaya di sini. Melainkan kita akan membahas sejumlah gebrakan yang dilakukan Pak Purbaya seminggu setelah dilantik. Dan salah satu gebrakannya adalah penyaluran dana 200 triliun rupiah ke Himpunan Bank Negara atau Himbara. Dan kebijakan tersebut juga sudah tertuang ya dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025 per 12 September 2025. For your information, dana 200 triliun rupiah itu diambil dari saldo anggaran lebih APBN yang sebesar 425 triliun rupiah dan disimpan oleh pemerintah ya di dalam kas umum negara di Bank Indonesia. Jadi ini ibaratnya pemerintah itu punya uang nganggur di celengannya yaitu Bank Indonesia sebesar 425 triliun rupiah. Nah, daripada nganggur aja gitu uang tersebut, akhirnya Pak Purbaya mengambil resiko dengan mengambil sebagian uang tabungan yang lagi nganggur ini itu sebesar 200 triliun rupiah untuk dibagi-bagikan ke bank milik pemerintah biar lebih produktif gitu uangnya, biar bisa berputar lah di tengah masyarakat ya kan. Akhirnya dana 200 triliun rupiah itu dibagikan ke 5 bank milik pemerintah yang rinciannya adalah sebagai berikut. Bank Mandiri, kemudian BNI dan BRI itu mendapat jatah masing-masing 55 triliun rupiah. Kemudian untuk BTN itu mendapatkan dana sebesar 25 triliun rupiah dan yang terakhir adalah Bank Syariah Indonesia yang mendapatkan dana sebesar 10 triliun rupiah. Setelah itu, bank-bank penerima dana ini wajib untuk melakukan penyaluran kredit dan juga pembiayaan sektor real yang memang sedang membutuhkan modal gitu ya. Misalnya UMKM, sektor infrastruktur dan juga sektor produktif lainnya biar uang tersebut bisa produktif berputar di tengah masyarakat. Makanya pemerintah tidak memperbolehkan bank-bank penerima dana ini malah menggunakan uangnya untuk membeli instrumen investasi seperti surat berharga negara atau SBN atau membeli instrumen sekuritas lainnya gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, yang ada uangnya akan kembali ke pemerintah tanpa adanya perputaran uang di tengah masyarakat. Nah, kemudian nih, dana 200 triliun rupiah yang disalurkan ke bank itu juga sebenarnya kan berbunga ya. Akan ada imbal hasil yang diberikan sebesar 80,476% dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Oh ya, yang kalian perlu ketahui juga nih, per 17 September 2025, Bank Indonesia itu baru saja memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Dan ini tandanya untuk kelima kalinya BI Rates turun. Dan yang terakhir ini, BI Rates turun dari 5% menjadi 4,75%, yang dimana tujuannya adalah biar bunga kredit pun bisa semakin murah. Ya, dengan BI Rate sebesar 4,75%, itu tandanya pemerintah berhak mendapatkan bunga sekitar 3,8% dari total deposito 200 triliun rupiah yang dibagikan ke bank-bank himbara gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kebijakan penyaluran dana 200 triliun rupiah ke Bank Nasional, sebenarnya juga berpotensi sih memiliki dampak positif untuk ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah likuiditas himbara yang semakin meningkat. Karena 5 bank nasional ini kan mendapatkan kucuran dana ya, jadi kan semakin kuat karena memang mempunyai uang banyak untuk bisa dipinjamkan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha di sektor real. Jadi penyaluran dana ini bisa menguatkan modal UMKM dan juga bisa untuk membiayai proyek infrastruktur juga gitu ya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur lebih baik, itu akan berdampak pada meningkatnya konektivitas dan juga biaya logistik yang lebih murah. Intinya sih ya, kebijakan ini kalau memang diterapkan dengan benar, itu ujung-ujungnya bisa akan menciptakan lapangan kerja baru, kemudian juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat, investasi, dan juga pajak. Yang dimana pada akhirnya itu akan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun berpotensi memiliki sejumlah dampak positif, kebijakan ini tidak dipungkiri juga memiliki sejumlah tantangan dan juga risiko. Salah satunya adalah risiko kredit tidak tepat sasaran. Karena bagaimanapun juga, penyaluran kredit ini bergantung pada kemampuan masing-masing bank untuk menyalurkan kredit secara efektif dan juga efisien gitu ya. Jadi jika penerima kreditnya nanti tidak tepat sasaran, ya khawatirnya dampak positif dari kebijakan ini tidak akan terasa juga gitu ya. Terus kekhawatiran yang kedua itu muncul karena adanya permintaan kredit yang sedang lesu atau lemah saat ini. Jadi kalau dari data Bank Indonesia dan juga OJK, itu pertumbuhan kredit per Agustus 2025 sebesar 7,56% dan angka tersebut masih di bawah target sebesar 8 hingga 11%. Sehingga muncul kekhawatiran nih bahwa penyaluran kredit di tengah masyarakat bisa tidak akan maksimal jika situasi permintaan kreditnya pun memang sedang lesu gitu sekarang. Habis itu ada lagi risiko kredit macet. Itulah kenapa bank ini harus berhati-hati dalam memberikan kredit dan memastikan bahwa debitur itu memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Selain itu ada lagi kekhawatiran akan potensi inflasi. Jadi apabila ini penyaluran kreditnya berlebihan atau semakin banyak uang yang beredar ke konsumsi, tapi produksi tidak mampu mengimbanginya, yang ada ujung-ujungnya harga-harga akan melonjak naik. Nah, kalau inflasinya ini terus-menerus tinggi, itu dikhawatirkan bisa menggerus daya beli masyarakat. Jadi terlepas dari risiko dan tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan ini, yang paling penting adalah sama-sama untuk mengawasi penyaluran dana 200 triliun rupiah ini. Jadi baik dari pemerintah maupun bank itu juga harus sama-sama transparan ya dalam penggunaan 200 triliun rupiah tersebut. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Kalau misalnya ini sekarang kita main perumpamaan aja ya. Misalnya dana 200 triliun rupiah itu adalah obat, yang dimana obat itu disuntikkan ke ekonomi Indonesia. Nah, kalau obatnya digunakan dengan tepat, otomatis akan membuat ekonomi Indonesia semakin kuat. Tapi kalau misalnya ada penyalahgunaan dalam penggunaan obat tersebut gitu ya, atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang ada kekhawatiran akan risiko tadi itu bisa saja muncul dan ujung-ujungnya hanya akan menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia. Kalau menurut kamu gimana nih tentang penyaluran dana 200 triliun rupiah? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa!